Pada saat ini, setelah menghirup nafas dari Tianzun, belenggu di tubuh Qin Chen akhirnya mengeluarkan suara retak. Qin Chen tiba-tiba berdiri tegak. Saat dia berdiri tegak, seluruh alam rahasia dagu kuno terguncang dengan dia sebagai pusatnya. Anak ini sebenarnya akan menelan lengan Ming Hai Tianzun. Ucap banyak orang kuat dari 10.000 ras menjadi gila melihat pemandangan ini. Tapi segera, semua orang melihat dengan ngeri. Di atas kehampaan medan perang 10.000 ras ini, tampaknya ada aura menakutkan yang akan turun, dan rasa takut muncul di hati semua orang tanpa bisa dijelaskan. Tampaknya dunia ini telah jatuh ke atmosfer yang aneh. Apa yang terjadi? Apakah kamu merasakannya? Di luar rahasia dagu kuno, di kehampaan medan perang dari 10.000 ras, Tianzun dari ras lain di antara 10.000 ras berbicara satu sama lain. Ada klan iblis, klan Zek, klan bintang langit, klan batu raksasa dan lain sebagainya. Hampir semua ras yang memiliki gagasan tentang Qin Chen, memiliki orang kuat yang datang untuk tinggal di sini, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, karena pertempuran hari ini tidak hanya terkait dengan pertarungan memperebutkan harta karun pada bocah naga sejati di alam rahasia dagu kuno, kemungkinan besar juga akan menjadi pertempuran 10.000 ras. Di medan pertempuran 10.000 ras ini, tidak ada pertempuran tingkat Tianzun selama bertahun-tahun, dan insiden ini kemungkinan besar akan menjadi sumbu. Ini juga mengarah pada fakta bahwa setelah kedatangan banyak orang kuat, mereka tidak pernah muncul, tetapi hanya mengamati secara diam-diam dan mengamati perkembangan situasi. Tetapi pada saat ini, mereka semua mengalami jantung berdebar-debar. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah langit yang tak berujung. Aura yang tak bisa dijelaskan turun, sangat misterius, sangat tidak menentu, dan sekuat Tianzun. Mereka semua mengalami jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka semua merinding. Di alam rahasia dagu kuno, seluruh tubuh Qin Chen berdiri sepenuhnya, meledak, aura jiwa naga yang menderu-deru melonjak di tubuhnya, dan mengguncang dunia. Kesengsaraan besar di Zun, ayo. Beri aku terobosan, teriak Qin Chen meraung. Lengan Tianzun tidak begitu mudah untuk disempurnakan, tetapi dengan bantuan leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah, kekuatan lengan Ming Hai Tianzun yang patah tiba-tiba meledak ke tubuh Qin Chen. Pada saat ini, di dunia kekacauan, sumber di Zun puncak yang dibunuh oleh Qin Chen, seperti Wan Xiu di Zun dan Jiu Yue di Zun, tiba-tiba meledak, berubah menjadi aura primordial yang mengepul dari di Zun puncak, menyatu menjadi lautan kegelapan. Kekuatan lengan Tianzun mengamuk di tubuh Qin Chen, bergegas ke tubuhnya dengan gila. Di dunia kekacauan, kekuatan, asal, aturan, kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, dan sungai panjang takdir datang satu demi satu, berputar di sekitar Qin Chen, dan bahkan kekuatan yang terkandung dalam pohon dewa surgawi, pohon iblis 10.000 dunia, dan pohon kekacauan, itu semua berguling masuk satu persatu. Berbagai kekuatan mengalir ke tubuh Qin Chen terus-menerus. Qin Chen adalah penguasa dunia kekacauan, dan promosinya adalah pertemuan besar untuk semua yang ada di dunia kekacauan. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia kekacauan melepaskan napasnya sendiri dan mengirimkan kekuatannya sendiri kepada Qin Chen. Tidak hanya pohon iblis 10.000 dunia, tetapi juga naga kecil, ikan senguang, dan makhluk lain yang diperoleh dari sungai bintang gelap, dan kura-kura matahari di sunagi bintang kekacauan, juga memancarkan kecemerlangan yang kacau seperti matahari yang terik, dan termasuk semut kecil dan api kecil. Segala sesuatu di dunia kekacauan mengumpulkan kekuatan untuk terobosan Qin Chen. Di tubuh Qin Chen, aura besar naik. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa belenggu yang kuat, semacam blokade, lahir di tubuhnya yang sebenarnya akan menahan Qin Chen. Qin Chen jelas merasa bahwa jaraknya dari menerobos ke ranah di Zun memang memiliki semacam penindasan, dan penindasan ini tampaknya berasal dari asal mula alam semesta ini. Apa masalahnya? Mengapa Dao Surga menekan saya begitu kuat? Gumam Qin Chen terkejut, dan dia merasakan penindasan ini untuk pertama kalinya. Di masa lalu, baik di benua Tianwu atau 4 alam surga besar, dia adalah putra takdir. Meskipun kesulitan yang dihadapi dalam setiap terobosan jauh melampaui praktisi seni bela diri biasa, Dao Surgawi selalu mendukungnya. Tapi kali ini, dia terkejut bahwa Dao Surgawi benar-benar mulai menekannya.
Apakah itu sama dengan menerobos alam yang mulia? Yang mulia, lebih tinggi dari jalan surga, membuat asal semesta menekan yang mulia manapun ketika menerobos, dan semakin kuat yang mulia, semakin kuat penindasannya. Qin Chen curiga, kecuali untuk ini, dia hampir tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Qin Chen terus-menerus menerima berbagai kekuatan, nafas dari langit dan bumi, dan bahkan melampaui langit dan bumi, melampaui hal-hal di jalan, juga bergulir masuk. Langit, bumi dan alam semesta, sepertinya merasa bahwa dia akan melepaskan diri dari kendalinya. Tiba-tiba, langit bergemuruh, dan awan guntur yang mengerikan muncul di langit. Cahaya guntur tak berujung mulai muncul. Cahaya guntur ini seluas samudera, terlalu padat, dan berubah menjadi awan guntur yang menggelinding, tergantung di atas langit medan perang dari 10.000 ras di luar alam rahasia dagu kuno. Hembusan awan guntur sudah cukup membuat Tianzun merasa ketakutan. Guntur gelap tak berujung bergulir, sirkulasi guntur hitam bergulir berputar, membentuk dunia guntur yang luas, dan berguling di langit. Apa? Ada badai awan guntur. Mungkinkah itu dibentuk oleh terobosan bocah naga sejati di alam rahasia dagu kuno ini? Bagaimana mungkin? Badai awan guntur ini terlihat persis seperti guntur yang terbentuk di pintu masuk ketika Vientiane God Racer dibuka. Ucap banyak orang kuat, mata mereka memadat, termenung, dan terkejut. Awan guntur hitam besar yang mengepul, seperti lautan guntur gelap di seluruh langit, melayang di atas medan pertempuran 10.000 ras yang tak ada habisnya ini, membuat semua orang yang hadir merasakan mati lemas. Yang lebih mengejutkan kali ini adalah, mereka melihat beberapa petunjuk bahwa awan guntur ini sebenarnya disebabkan oleh terobosan bocah klan naga sejati di alam rahasia dagu kuno. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, tidak hanya orang kuat dari 10.000 ras yang hadir yang terkejut, tetapi Jinlong Tianzun dan yang lainnya yang bertarung di alam rahasia dagu kuno juga terkejut. Pada saat ini, di Kam Tiangong, Ji Wuxu, Ji Ruyu, Yu Qiansu, dan yang lainnya semua melihat bencana guntur yang sangat besar ini melalui layar pemantauan. Kekuatan perampokan guntur ini telah muncul lagi, apakah itu orang dari klan naga sejati? Gumam Ji Wuxu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mereka semua mengubah warna mereka. Di alam rahasia dagu kuno, aura surgawi yang turun menjadi semakin menakutkan, dan badai awan guntur yang mengerikan itu mengembun di langit ketika mencapai titik ekstrim. Kilatan guntur yang mengerikan langsung jatuh seperti naga guntur, meledak ke arah Qin Chen dengan gila. Cahaya guntur ini berguling dan berubah menjadi badai guntur di seluruh langit. Cahaya guntur melonjak dan turun seperti lautan luas. Adegan ini terlalu mengerikan. Guntur langit yang menggelegar dan tak berujung langsung menembus kehampaan alam rahasia dagu kuno dan langsung jatuh ke tempat Qin Chen. Dalam sekejap, alam rahasia dagu kuno semuanya ditutupi oleh lautan guntur, menelan Qin Chen. Tidak, bocah ini menerobos. Ucap Gusan Tianzun dan yang lainnya mengubah warna mereka setelah melihat ini. Haha, mendominasi. Ucap Jinlong Tianzun berteriak, dan di bawah serangan 5 Tianzun, dia tertawa bahagia dan liar. Anggota klan naga sejatinya benar-benar menerobos dalam situasi ini, dan hatinya menjadi sangat besar. Namun, dia juga penasaran mengapa terobosan Qin Chen menyebabkan badai besar, dan embusan awan guntur yang mengepul membuatnya merasakan jejak jantung berdebar. Kita tidak bisa membiarkannya menerobos. Ini adalah pemikiran pertama dari 5 Tianzun di alam rahasia dagu kuno. Starfaling Tianzun, kamu pergi untuk mencegah dia menerobos. Kami berempat, menjebak Jinlong Tianzun. Teriak Gusan Tianzun dengan tajam. Ini bagus, kata Starfaling Tianzun dengan suara yang dalam, meninggalkan kelompok pertempuran secara langsung dan bergegas menuju Qin Chen. Tidak baik, ucap Jinlong Tianzun berubah warna dan meraung, lawanmu adalah aku. Sungai emas yang luas di tubuh Jinlong Tianzun melonjak, dan dia dengan gila-gilaan bergegas menuju Starfaling Tianzun. Lawanmu adalah kami, ucap Gusan Tianzun dengan dingin. Di tubuhnya, gunung suci yang menjulang tinggi ditangguhkan, langsung ditekan, dikombinasikan dengan sungai panjang Rong Yan Tianzun dari api iblis cair dan kubus laut dalam Minghai Tianzun, menjebak Jinlong Tianzun dan tidak memberinya dukungan untuk Qin Chen. Nak, matilah untukku.
Ucap Star Falling Tianzun, sosoknya muncul di langit, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi bintang besar. Telapak tangannya bergerak menuju Qin Chen di lautan guntur. Hanya saja ketika tangannya baru saja menyentuh cahaya guntur, tiba-tiba, dia merasakan kekuatan-kekuatan eksternal dari Tianzun, dan guntur hitam setebal pilar langit jatuh dari awan guntur. Dengan keras, pilar guntur hitam yang menakutkan itu jatuh, langsung meledakkan tangan bintang raksasa yang dibuat oleh Star Falling Tianzun, dan berkas cahaya guntur berkelok-kelok seperti ular guntur, menyapu ke arah Star Falling Tianzun. Star Falling Tianzun berubah warna dan buru-buru mundur. Namun, ular guntur masih datang dengan cepat, dan langsung meledakkan Star Falling Tianzun. Star Falling Tianzun memuntahkan darah, mundur dalam kebingungan, dan matanya ngeri. Dia terluka oleh guntur ini. Di kejauhan, banyak orang berubah warna. Perampokan guntur macam apa ini? Ini terlalu mengerikan. Bisakah itu bahkan melukai Tianzun? Perampokan guntur ini luar biasa. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak mereka. Pada saat ini, guntur tak berujung jatuh, dan alam rahasia dagu kuno berubah menjadi lautan guntur, dan kilat menyambar. Guntur itu seperti air pasang, menghancurkan segalanya, berkobar, dan dunia menjadi hitam. Suara guntur hampir menembus gendang telinga dan menghancurkan jiwa semua orang. Itu menghubungkan langit dan bumi. Itu seperti sungai guntur yang mengalir dari 9 hari, dan puluhan ribu bintang berjatuhan. Kekosongan telah meledak dan bobrok, tetapi akan segera terendam, karena guntur terlalu terang, dan kilat yang menyilaukan memenuhi setiap jengkal ruang. Adegan ini terlalu mengerikan. Bahkan angin puyuh gelap dari alam rahasia dagu kuno langsung hancur di bawah guntur, dan guntur yang mengepul menelan Qin Chen. Bocah itu, bukankah seharusnya dia akan mati? Melihat guntur yang mengerikan di sini, semua orang tercengang dan berseru. Cahaya guntur sebelumnya, bahkan Star Falling Tianzun bisa dipukul mundur, bagaimana mungkin Qin Chen, seorang bocah naga sejati, bisa bertahan? Hahaha, Jinlong Tianzun, apakah ini orang yang ingin kamu lindungi? Pergi melawan langit, apakah kamu melihatnya? Dia baru saja berubah menjadi abu. Ucap Star Falling Tianzun tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin. Ucap Jinlong Tianzun meraung, menatap guntur yang tak berujung. Guntur gelap sedikit tenggelam, membentuk area terlarang yang menakutkan, bahkan jika dilihat dari kejauhan, itu sangat menakutkan. Sulit bagi orang untuk membayangkan bencana seperti apa yang dialami Qin Chen di lautan guntur. Jinlong Tianzun menatap lautan guntur dengan ekspresi enggan. Huff, tidak ada yang tidak mungkin, Jinlong Tianzun, waktu seperti ini kamu masih mengkhawatirkan bocah naga sejatimu, menurutku lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ucap Gusan Tianzun dan yang lainnya ketika datang, 5 Tianzun besar menempati 5 posisi masing-masing, dan aliran cahaya terus meledak menuju Jinlong Tianzun, menyebabkan Jinlong Tianzun terus mengaum. Dalam kehampaan, darah naga bermekaran. Jinlong Tianzun akhirnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, di bawah lautan guntur hitam pekat tak berujung, kulit Qin Chen terkoyak, tubuhnya hangus hitam, darah bergelombang mengalir, dan dia menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Meskipun dia terluka parah, dia penuh vitalitas dan darah, tanpa sedikit pun rasa frustrasi. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berjuang keras. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah merasa ngeri, guntur ini terlalu mengerikan, dan bahkan mereka sedikit ketakutan. Jika mereka adalah orang biasa, mereka akan menjadi abu ketika petir menyambar, tetapi Qin Chen bertarung di lautan guntur yang gelap. Gelombang guntur lainnya, sangat berkobar, mengubur Qin Chen di bawah. Banyak guntur dan kilat menghantamnya, darah merah terciprat kemana-mana, dan tulang-tulangnya berderit. Apa asal-usul bocah ini? Mengapa terobosan Di Zun menyebabkan perampokan badai guntur seperti itu? Gumam Hong Huang Zulong sedikit bingung, mengkhawatirkan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen meledak, berdarah, dan tulang tunggul semuanya keluar, penampilannya terlalu menyedihkan. Bocah ini tidak akan terbunuh oleh guntur kan? Gumam Hong Huang Zulong merasa ngeri. Itu tidak mungkin, kata Lord of Abyss Demon menyipitkan matanya. Tuan dapat dibombardir oleh kekuatan apapun,
tetapi sama sekali tidak mungkin terbunuh oleh guntur ini. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah memandang ke atas dan melihat mata yang teguh dari Lord of Abyss Demon, sambil berpikir dalam-dalam, apakah itu mungkin? Pada saat ini, cahaya guntur berkedip, dan tubuh sekuat Qin Chen juga bobrok, hampir tertusuk, tulang terbuka di banyak luka, dan banyak darah merah mengalir keluar. Namun, aura Qin Chen semakin kuat dan kuat. Hahaha. Qin Chen tertawa dalam kesengsaraan guntur ini, karena kekuatan guntur tidak hanya memberinya penindasan, tetapi juga semacam transformasi. Kedatangan guntur membuat kekuatan surga yang selalu menekannya, pada saat tertentu terjadi kelonggaran. Terobosan, Dizun. Di tubuh Qin Chen, aura yang berputar dari Dizun tetap ada. Di dunia kekacauan, sejumlah besar sumber kekacauan muncul, dan buah kekacauan terbang keluar. 1, 2, 5, 10. Banyak buah kekacauan ditelan oleh Qin Chen, dan baru setelah Qin Chen menelan 18 buah kekacauan, dia akhirnya berhenti menelan. Lalu ada buah sumber surga Tiandao Yuan Guo. 1, 10, 20. Qin Chen menelan 36 buah sumber surgawi dengan atribut berbeda. Diikuti oleh serangkaian vena suci yang mulia. Kekacauan meresap di laut jiwa Qin Chen, dan teratai hijau bergoyang. Dan di laut jiwa, gelombang cahaya guntur muncul. Dalam dunia kekacauan, teratai hijau melayang dan tenggelam di lautan guntur. Adegan ini terlalu mengerikan dan berisi jalan besar langit dan bumi. Sebuah terobosan. Tuanku menerobos. Ucap leluhur Hong Huang, leluhur suci Sungai Darah, dan Lord of Abyss Demon semuanya bersemangat, dan bahkan kura-kura matahari berenang di sungai bintang kekacauan dengan penuh semangat. Seluruh dunia kekacauan juga meraung pada saat Qin Chen menerobos, seperti metamorfosis pada umumnya. Ketika semua kekuatan bersatu, nafas yang mencengangkan terpancar dari tubuh Qin Chen. Kekuatan ini sangat menakutkan, dan hampir bisa membalikkan langit dan bumi secara langsung. Qin Chen, yang terjebak dalam perampokan guntur, tiba-tiba membuka matanya menembus kehampaan secara langsung, dan seluruh ruang dan waktu dapat dibalik. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bergerak maju. Mereka yang mengikutiku makmur, mereka yang menentangku binasa. Aliran suara surgawi dari kekacauan terpancar dari tubuh Qin Chen. Suara surgawi yang kacau ini adalah aura yang melampaui jalan. Setelah Qin Chen membuka matanya, dia mengangkat tangannya. Semua guntur semuanya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kekuatan guntur ini diserap oleh dunia kekacauannya dan diserap oleh darah gunturnya. Guntur tak berujung memasuki dunia kekacauan dari kehampaan dunia luar, dan sebagian darinya telah berevolusi menjadi sepotong samudera guntur di dunia kekacauan. Aura tak berujung dari ranah Dizun terpancar dari tubuh Qin Chen. Meskipun Qin Chen hanya menerobos ranah Dizun, pada saat ini, ada aura yang mirip dengan ranah Tianzun, bahkan lebih menakutkan daripada terobosan ranah Tianzun. Qin Chen mendapat banyak manfaat kali ini di Vientiane God Tracer, menyerap banyak energi, tetapi tidak dapat menerobos. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya mencapai ranah Dizun. Selain itu, kekuatan yang mengepul terkondensasi ke dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan basis kultivasi Qin Chen melonjak setelah dia memasuki ranah Dizun. Awal Dizun. Puncak awal Dizun. Dizun jangka menengah. Dizun pertengahan puncak. Kekuatan tak terbatas memasuki tubuh Qin Chen, dan kultivasi Qin Chen terus meningkat, dan akhirnya tetap berada di tingkat puncak jangka menengah Dizun, hanya selangkah lagi dari yang terakhir. Dunia kekacauan, bersatu kembali. Ucap Qin Chen meraihnya dengan tangan besar, dan kekuatan bergulir datang dan memasuki dunia kekacauan. Dunia kekacauan yang baru saja dibentuk juga telah diperbaiki. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah di dunia kekacauan juga menerima manfaat luar biasa. Pada saat ini, Qin Chen merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, seolah-olah langit bisa hancur dengan pukulannya. Dengan setiap napas, Qin Chen merasa bahwa dia sama sekali tidak terikat oleh aturan langit dan bumi. Di domainnya sendiri, dia bisa mengubah apapun yang dia ingin ubah sesuka hati, melampaui jalan surga yang sebenarnya. Dan dapat mengubah aturan secara sewenang-wenang. Awalnya, menerobos ranah Tianzun akan mampu melampaui jalan surga.
Tapi Qin Chen di Viantin God Tracer tidak bisa merasakan kekuatan seperti itu dengan baik, tapi sekarang, Qin Chen jelas merasakannya. Selain itu, jalan takdir Qin Chen dan kemampuan perhitungannya telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia dapat melihat semua hal di masa depan dalam sekejap, dan semua takdir sangat berwawasan.